Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Miza dengan NPM A1F023002. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi yaitu destilasi sederhana, menyangkut tugas dari remedial praktikum kimia pemisahan. Nah, baiklah, di sini adapun definisi dari destilasi sederhana itu sendiri, yang dimana destilasi sederhana yaitu adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen zat cair yang memiliki perbedaan titik didih yang cukup jauh. Nah, kemudian dalam destilasi sederhana, dasar pemisahannya yaitu adalah titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifatnya volatil. Nah, kemudian jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Nah, kemudian diiringi dengan komponen yang titik didihnya tinggi. Yang dimana komponen itu akan menghasilkan cairan, menghasilkan uap, dan kemudian akan menghasilkan cairan yang kemudian yang disebut dengan yaitu cairannya destilat. Nah, kemudian dalam destilasi sederhana ini bukan hanya perbedaan dari titik didihnya sendiri, adapun dari perbedaan kevolatilan suatu senyawanya. Nah, kemudian dalam destilasi sederhana ini yaitu cenderung sebuah substansi untuk menjadi gas, yang dimana dalam destilasi sederhana dilakukan pada tekanan atmosfer. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam melakukan proses destilasi sederhana, yang dimana pertama itu dirangkai seperangkat alat destilasi. Setelah dirangkai seperangkat alat destilasi, kemudian sampel atau campuran yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam labu alas atau labu alas destilasi. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam labu alas destilasi, kemudian ditambahkan itu batu didih, yang dimana batu didih itu sendiri berfungsi untuk meratakan panas atau untuk menghindari terjadinya peledakan pada saat proses percobaan. Nah, kemudian setelah dimasukkan batu didih dan dimasukkan campurannya, kemudian pada tahap proses pemanasan, yang dimana tahap proses pemanasan tersebut dimulai dengan menyalakan pemanas atau heating mantle. Nah, dimana setelah dinyalakan pemanas tersebut, proses pemanasan telah berlangsung. Nah, pada saat proses pemanasan telah berlangsung, kemudian diamati termometer atau suhu pada saat percobaan. Nah, diamati atau mengontrol suhu pada heating mantle ini. Nah, kemudian ketika sampel sudah mencapai titik atau mencapai titik didihnya, nah kemudian maka suhu akan tetap konstan. Nah, ketika sampel sudah mencapai titik didihnya. Nah, kemudian adapun tahap selanjutnya yaitu pada saat pemanasan, senyawa yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan kemudian akan melalui kondensor, kemudian mengeluarkan cairan, mengubah, dan dimana kondensor itu berfungsi untuk mendinginkan atau mengubah uap menjadi cairan, yang dimana cairan itu yang disebut dengan destilat. Nah, kemudian adapun prinsip dari destilasi sederhana itu sendiri. Nah, prinsip dari destilasi sederhana itu sendiri, yang dimana prinsipnya yaitu adalah memisahkan campuran, yaitu berdasarkan perbedaan titik didih, komponen-komponennya, yang dimana komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian lalu diuapkan melalui kondensor, kemudian didinginkan, kemudian terjadinya proses kondensasi dan menjadi cairan yang disebut dengan destilat tadi. Nah, kemudian dalam alat-alat destilasi ini adapun peran dan fungsinya masing-masing, yang dimana adapun fungsi-fungsi dari alat destilasi, yang dimana kondensor itu berfungsi untuk mendinginkan atau merubah uap menjadi cairan,
Nah, kemudian ada pun fungsi dari termometer itu sendiri. Termometer itu berfungsi untuk mengukur atau mengontrol agar kita bisa mengontrol temperatur pada percobaan, di mana kita dapat mengetahui telah terjadinya perubahan temperatur pada percobaan. Nah, kemudian ada pun labu alas bulat, yaitu berfungsi untuk wadah dari sampel atau campuran tersebut, dan kemudian untuk wadah cairan atau destilat. Nah, kemudian ada pun fungsi dari statif dan klem. Fungsi dari statif dan klem dalam rangkaian alat destilasi ini yaitu berfungsi untuk menjepit kondensor, kemudian untuk mengikat alat-alat agar tetap seimbang selama percobaan itu berlangsung. Nah, kemudian ada pun fungsi dari batu didih. Fungsi dari batu didih ini sangat penting, sangat penting itu dalam proses destilasi sederhana, di mana batu didih ini berfungsi untuk meratakan panas atau untuk menghindari terjadinya peledakan atau pembakaran dalam proses pemanasan. Nah, kemudian dalam destilasi ini ada pun jenis-jenis destilasi yang dimana itu sendiri, pertama destilasi sederhana, destilasi bertingkat, destilasi vakum, destilasi uap, dan destilasi azeotrop. Nah, di sana ada pun digambarkan yaitu mengenai serangkaian alat destilasi. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam materi destilasi sederhana. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.